Tiga lawan uji coba Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023. Jadi lawan Timnas Indonesia Tajikistan ternyata ditangani ex-pelatih PSM Makassar. Setuju dengan Sintayong, Indra Safri nilai Marcelino Ferdinand terburu-buru ke Eropa. Melunak, Sintayong turuti permintaan Persija Jakarta soal Cahya Supriyadi. Sempat kena semprot Sintayong karena malas lari hoki Caraka ternyata cedera. Timnas Indonesia U20 akan memainkan 3 laga uji coba jelang tampil di Piala Asia U20 2023. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Pelatih Sintayong menjelaskan, uji coba kontra 3 negara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17, 19 dan juga 22 Februari 2023 dengan format mini turnamen. 3 negara ini dipastikan bakal tampil dalam putaran final Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia setelah mencapai syarat minimal di masing-masing turnamen kualifikasi. 3 lawan uji coba Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20. Yang pertama yakni Fiji. Fiji U20 bukan tim sembarangan mengingat bakal tampil di Piala Dunia U20 2023 setelah jadi finalis dalam kejuaraan 2022 OFC U19 Championship yang merupakan turnamen kualifikasi untuk zona Oseania. Kemudian yang kedua ada Guatemala. Guatemala U20 merupakan satu dari 4 tim Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 bersama Republik Dominika, Honduras, dan juga Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada Republik Dominika. Sama seperti Guatemala U20, Republik Dominika U20 juga lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah jadi semifinalis 2022 CONCACAF U20 Championship. Penampilan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia U20 itu lebih baik dari Guatemala. Mereka sukses melaju ke final usai membungkam Guatemala lewat adu penalti dengan skor 4-2 usai bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Munculnya Tajikistan dianggap sebagai calon lawan Timnas Indonesia pertama kali diutarakan oleh Sintayong. Jika Tajikistan menjadi lawan Timnas Indonesia, tentu saja Sintayong harus waspada dengan juru taktik mereka. Hal ini karena pelatihnya yang bernama Peter Sigard sudah mengenal sepak bola Indonesia. Peter Sigard pernah menangani 2 klub asal Indonesia. Pertama ia datang ketika era LPI dan menangani Bali Devata di musim 2010-2011. Semusim kemudian, Sigard ditunjuk untuk menangani PSM Makassar. Apalagi di bawah asuhan Sigard, Tajikistan berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang Piala Asia. Maka dari itu, mereka akan jadi lawan yang kuat bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong melunak soal permintaan Persija Jakarta yang mengharapkan kiper Cahya Supriyadi dilepas dari TC setiap skuad Macan Kemayoran tampil di laga Liga 1. Kami bisa memahami hal itu karena Persija tidak memiliki kiper kedua. Saya sudah setuju soal ini, ujar Sintayong di lapangan C Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Rabu. Sintayong menegaskan bahwa ia memahami kondisi Persija saat ini dalam persaingan merebut gelar juara Liga 1 Indonesia 2022-2023. Meskipun demikian, sampai Rabu 8 Februari siang Cahya Supriyadi bersama 3 pemain Persija lain yaitu Alfrianto Niko, Muhammad Ferrari, dan juga Doni Pamungkas belum juga bergabung ke TC Timnas U20 yang sudah dimulai sejak 1 Februari. Marcelino Ferdinand baru saja resmi dikenalkan oleh KMSK Denze. Kendati begitu, kepindahannya ke KMSK Denze membuat salah satu pelatih di Indonesia kecewa. Sintayong yang disebut-sebut menjadikan Marcel sebagai anak emasnya sedikit gelisah dengan kepindahan mantan pemain sayap Persebaya Surabaya tersebut. Bukan tanpa alasan, Sintayong mengaku polesannya kepada Marcel masih bertahap. Bahkan ia menjanjikan sebuah nilai atau harga tawarnya lebih tinggi ketika selesai membela Timnas U20 di Piala Dunia U20. Menghitung keputusan Marcelino Ferdinand untuk membela skuad Garuda Nusantara berada di pribadi pemain itu sendiri. Namun sejumlah ajakan termasuk harapan tim pelatih hingga PSSI menjadi doa agar Marcel kembali ke tanah air sementara waktu. Ya, kita kan perlu lihat situasi Marcelino di sana. Memang harapan kita dia bisa secepatnya bergabung ke timnas karena Piala Asia U20 2023 segera dimulai. Terang asisten pelatih Timnas U20 Indonesia Nova Arianto. Tak hanya dari tim pelatih, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga berharap yang sama. Pemain seperti Marcelino Ferdinand termasuk Ronaldo Kuateh yang saat ini menjalani trial di Turki bisa ikut berlatih. Marcelino dan Ronaldo Kuateh di luar negeri. Itu keputusannya ke sana. Tapi kita harap bisa segera berlatih di Indonesia, kata Muhammad Iryawan.
Direktur Teknik PSSI dan juga pelatih Timnas U23 di SEA Games 2023 Indra Safri menilai Marcelino Ferdinand terlalu dini ke Eropa, seperti pendapat yang disampaikan oleh Sinteyong. Indra Safri menyayangkan keputusan Marcelino Ferdinand yang bergabung ke klub Liga 2 Belgia, yakni KMS Kaidense sebelum gelaran Piala Dunia U20 2023. Menurutnya, alangkah lebih baik bila wonderkid Timnas Indonesia itu abroad selepas kejuaraan tersebut. Menurut saya pribadi, dia seharusnya tampil dulu di Piala Dunia U20 karena ada ratusan pencari bakat yang memantau turnamen itu. Kalau dia bermain bagus di sana, mungkin pilihan klub di Eropa akan lebih banyak, ujar Indra Safri. Indra Safri telah dipilih untuk menggantikan Sinteyong melatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Menurut Indra Safri, penunjukannya sebagai pelatih Timnas U23 pada akhir Januari 2023 sebenarnya merupakan langkah darurat. Berdasarkan diskusi, Sinteyong melepas SEA Games dan saya di sini membantu Coach Shin karena kalau seusai kontrak ini adalah tanggung jawabnya, ungkap Indra Safri. Indra Safri sendiri tidak asing dengan persaingan di SEA Games. Pada tahun 2019, Indra Safri menjadi juru taktik Timnas U22 pada SEA Games Filipina dan membawa skuadnya meraih medali perak. Meski sudah sempat ikuti SEA di Eropa bersama skuad Garuda Nusantara, Hoki Caraka mengaku jika latihan yang diberikan Sinteyong tetaplah berat. Bahkan pada hari ke-7 TC, dia akhirnya harus menepi karena cedera hamstring. Hoki Caraka akhirnya harus latihan terpisah didampingi oleh tim fisioterapis. Pemain asal klub PSS Sleman ini menjelaskan jika sebelumnya, masalah cedera hamstring tersebut sempat bisa diatasi. Akan tetapi saat latihan lari akhirnya dia harus melakukan perawatan karena sudah tidak bisa menahan sakit. Sudah latihan kemarin sih, jadi saat sprint terasa terus. Sprint kedua baru ketarik. Sakit sekali ya, ujar Hoki Caraka. Bek Timnas Indonesia U20 Barnabas Sobor membeberkan kondisi skuad Garuda Nusantara pada hari ke-7 pemusatan latihan atau TC. Sebelumnya pada pekan pertama skuad Garuda Nusantara diberikan materi fisik yang cukup keras dari tim pelatih. Latihan fisik tensi tinggi di TC Timnas U20 ala Sinteyong terbukti tidaklah mudah. Dua pemain skuad Garuda Nusantara mengalami cedera ringan saat melewati sesi tersebut. Hasilnya, Reza Aditya dan juga Hoki Caraka harus menjalani perawatan dari tim medis. Mungkin kami dan teman-teman semua on fire terus untuk menu latihan yang diberikan oleh Coach Sinteyong, ujar Barnabas Sobor. Barnabas Sobor menambahkan jika waktu libur pasca TC di Eropa sudah dimaksimalkan. Saat kembali ke kampung halamannya di Jayapura, pemain asal klub Persija ini tetap melakukan latihan mandiri. Barnabas Sobor berharap langkah ini bisa membuat proses adaptasi di Timnas U20 Indonesia semakin mudah. Selain itu, dia optimis memberikan yang terbaik demi menembus skuad yang akan tampil di Piala Asia U20 2023 mendatang. Mungkin ada pemain baru juga yang baru datang di sini dan mereka perlu adaptasi juga. Dan mungkin saya lihat mereka adaptasi lebih cepat dan juga lebih baik dari pemain lama, ujar Barnabas Sobor. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.